Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Farida Tuaini dengan NIM 222-33026, Adalini Masya dengan NIM 222-33045, ada Divya Mertalia Putri dengan NIM 222-33023. Tata cara penerbitan surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Sebab penerbitan dan sanksi SPT, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SPT dalam kondisi yang pertama yaitu PPh tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, penelitian menemukan pajak kurang bayar akibat salah tulis. WP wajib melunasi pajak kurang bayar ditambah sanksi bunga 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan SPT. SPT berkedudukan setara dengan SKP KB. Penerbitan dan sanksi SPT, Pasal 14 Ayat 1, 4, 5 dan PMK nomor 189 atau PMK.03 garis miring 2007 Jo.PMK nomor 84 garis miring PMK.03 garis miring 2010. Dirjen Pajak dapat menerbitkan SPT dalam kondisi yaitu PPK terlambat atau tidak membuat faktur pajak. Yang kedua, PPK tidak mengisi faktur pajak secara lengkap kecuali untuk unsur identitas pembelian. Dikecualikan pula unsur nama dan tanda tangan untuk PKP pedagang eceran. Yang ketiga, PKP melaporkan faktur pajak dalam masa yang berbeda dengan masa penerbitan. W wajib melunasi pajak terutang ditambah sanksi denda 2% dari DW. SPT dapat pula diterbitkan atas PKP penerimaan restitusi PPN masuknya yang gagal berproduksi. PKP dikenai sanksi denda 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali sejak penerbitan surat keputusan terkait restitusi hingga penerbitan SPT. SPT yang dikenai sanksi denda atau bunga. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar tertentu dengan tujuan. 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 2. Melaksanakan tujuan lain sesuai peraturan perundangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Leni. Kepada Leni dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan lain pemeriksaan. 1. Pemberitahuan MPWP secara jabatan. 2. Penghapusan MPWP. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. 4. Apabila WP mengajukan keberatan pengumpulan bahan. Yang keempat, apabila WP mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan penyusun NPPN. 6. Pencocokan data dan alat keterangan. 7. Penentuan WP di lokasi terpencil. 8. Penentuan tentang terutang PPN. 9. Pemeriksaan terkait penagihan pajak. 10. Penentuan saat mulai berproduksi. 11. Pemenuhan permintaan informasi negara mitra PJP. Kewajiban WP terperiksa meliputi 1. Memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. Memberikan keterangan yang diperlukan. Kewajiban WP untuk merahasiakan informasi terkait pembukuan ditiadakan atas kepentingan pemeriksaan. Pemeriksaan dan penyegelan. Pemeriksaan harus memiliki dan memperhatikan kepada WP terperiksa. 1. Tanda pengenal pemeriksa. 2. Surat perintah pemeriksaan. Penyegelan dilakukan jika 1. WP tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki penyegelan. 2. WP atau pegawainya tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Untuk Leni, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Divya. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang wakil pajak. Pengurusan wajib pajak badan terdiri 1. Kurator khusus untuk wajib pajak dinyatakan paliatif.
2. Orang atau badan pelaksanaan pembebasan khusus untuk wajib pajak dalam pembubaran. 3. Likuidator khusus untuk wajib pajak dalam likuidasi. Wakil warisan belum terbagi. 1. Ahli waris. 2. Pelaksana wasiat atau pengurus harta peninggalan. Wali atau pengampu bagi anak yang belum dewasa atau orang dalam pengampuan. Kuasa wajib pajak bagi wajib pajak secara umum. Selanjutnya, tanggung jawab wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara rentang atas pembayaran pajak. Tidak bertanggung jawab apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa wakil pajak tidak mungkin dibebani tanggung jawab. Kuasa wajib pajak. Wajib pajak atau badan dapat merujuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan melalui surat kuasa khusus. Syarat bagi kuasa. 1. Memiliki NPWP. 2. Telah melaporkan SPT tahunan PPh. 3. Menguasai ketentuan perpajakan. 4. Memiliki surat kuasa khusus. 5. Memiliki surat izin praktik bagi kuasa konsultan pajak. 6. Memiliki brevet atau ijazah pendidikan formal bagi kuasa non-konsultan pajak. Surat kuasa khusus bersifat tidak dapat dilimpahkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Divya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.